Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wayuni Koto dari kelas Hukum 3D dengan NIM 40120111028. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang instrumen hukum dengan lingkungan nasional, perencanaan, dokumen lingkungan, dan perizinan. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang pengantar kelembagaan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi manusia yang tergolong hak sosial. Pengaturan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, sebagaimana diuraikan dalam bab sebelumnya, ditetapkan dalam beberapa konvensi dan undang-undang. Undang-undang itu adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Yang selanjutnya disebut dengan UU PPLH. Atas dasar pengaturan tersebut, maka hak warga negara untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan salah satu bentuk hak sosial dalam fundamental right, dan setiap warga negara berhak memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat dari negara. Karena itu, ada kewajiban bagi negara untuk memenuhi kebutuhan setiap orang atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, sebagaimana tertuang dalam pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Kewajiban negara dalam memenuhi hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat dilakukan melalui upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Berdasarkan pasal 3 UU PPLH, salah satu tujuan dari perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah memenuhi hak asasi manusia untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat. Rincian dari tujuan tersebut seperti berikut. Pasal 3 Undang-Undang PPLH, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan. Yang pertama, melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup. Yang kedua, menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan masyarakat. Yang ketiga, menjamin kelangsungan hidup dan kelestarian ekosistem. Yang keempat, menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup. Yang kelima, mencapai keselarasan, keseimbangan lingkungan hidup. Yang keenam, menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa depan, masa kini. Yang ketujuh, menjamin pemenuhan dan pelindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia. Yang kedelapan, mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana. Yang kesembilan, mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Dan yang terakhir, mengantisipasi isu lingkungan global. Dalam hukum administrasi, tindak pemerintahan dilakukan untuk menyelenggarakan fungsi pemerintahan. Dibagi dalam beberapa jenis. Pembagian tindak pemerintahan berdasarkan jenis dan tujuan tindak pemerintahan. Maka, tindakan pemerintahan yang diperlukan untuk mencapai tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup antara lain: 1. Pembentukan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, melakukan kerjasama atau kontrak. Yang ketiga, melakukan tindakan nyata. Yang keempat, membentuk peraturan bersama. Yang kelima, menetapkan keputusan, khususnya perizinan, dan melakukan pengawasan dan penegakan hukum kebijakan pemerintahan untuk mencapai tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai suatu tindak pemerintahan. Harus sesuai dengan keabsahan atau legalitas tindak pemerintahan yang meliputi wewenang, substansi, dan prosedur. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup RPPLH dan Ekoregion. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaan dalam kurun waktu tertentu. Sesuai dengan definisi tersebut, maka RPPLH merupakan tindak pemerintahan yang tergolong dalam tindakan perencanaan. Dalam negara hukum kemasyarakatan modern, tindak perencanaan selaku figur hukum dari hubungan hukum administrasi. Dengan demikian,
RPPLH dibentuk dalam produk hukum berupa RPPLH nasional dibentuk dalam peraturan pemerintah, RPPLH provinsi dibentuk dalam peraturan daerah provinsi, dan RPPLH kabupaten atau kota dibentuk dalam peraturan daerah kabupaten atau kota. Penyusunan RPPLH sebagai tindakan perencanaan terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dapat dilakukan dengan memenuhi 5 komponen dari proses yang dinamis dan interaktif untuk pengelolaan sumber daya alam dan perlindungan lingkungan hidup, yaitu interventarisasi, evaluasi, perencanaan, pengelolaan, dan pemantauan. Tindakan perencanaan yang meliputi beberapa komponen tersebut juga tergambar dalam pasal 5 Undang-Undang PPLH yang mencantumkan bahwa perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan melalui tahapan inventarisasi lingkungan hidup, penetapan wilayah ekoregion, dan penyusunan RPPLH. Tahap inventarisasi lingkungan hidup merupakan tahap pengumpulan data dan informasi tentang potensi dan kondisi lingkungan hidup yang ada pada suatu wilayah. Tahapan inventarisasi berdasarkan UU PPLH meliputi 9. Potensi dan kesediaan, jenis yang dimanfaatkan, bentuk penguasaan, pengetahuan dan pengelolaan, bentuk kerusakan dan konflik. Dan penyebab konflik yang timbul akibat pengelolaan inventarisasi lingkungan hidup dapat dilakukan melalui peta dan laporan yang telah mendokumentasikan basis sumber daya alam dan penggunaannya. Hasil inventarisasi lingkungan hidup digunakan sebagai dasar penetapan wilayah ekoregion yang dilaksanakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup setelah berkoordinasi dengan instansi terkait. Tujuan inventarisasi lingkungan hidup dalam penetapan wilayah ekoregion adalah untuk menentukan daya dukung dan daya tampung serta cadangan sumber daya alam. Penetapan wilayah ekoregion dilaksanakan dengan mempertimbangkan kesamaan. Yang pertama, karakteristik bentang alam, daerah aliran sungai, iklim, flora dan fauna, sosial budaya, ekonomi, kelembagaan masyarakat, dan hasil inventarisasi lingkungan hidup. RPPLH disusun sebagai pedoman dan arahan perencanaan yang komprehensif dalam melaksanakan pembangunan untuk memajukan kesejahteraan umum dengan tetap memerhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan atau sustainable development principle agar memenuhi daya dukung dan daya tampung lingkungan dalam kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Tapi, berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, terdapat problem. Problem itu dibentuk mengenai bentuk hukum RPPLH yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah, menjadi dasar dalam penyusunan RPJP dan RTRW yang kedudukan hukumnya lebih tinggi, yaitu undang-undang secara hierarki, peraturan perundang-undangan yang lebih rendah, tidak dapat dijadikan konsideran mengingat dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Misalnya, PP menjadi dasar pengingat undang-undang, namun secara substansial RPPLH dapat digunakan sebagai rujukan untuk menyusun substansi RPJP dan RTRW agar terjadi harmonisasi dan sinkronisasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan. Hal ini akan berbeda dengan dokumen RPPLH tingkat provinsi dan kabupaten atau kota. RPPLH tingkat provinsi dan RPPLH kabupaten atau kota dibentuk dalam produk hukum peraturan daerah. Produk hukum ini memiliki derajat yang sama dengan produk hukum untuk RPJP dan RTRW, sehingga Perda LPPLH dapat digunakan menjadi konsideran mengingat dalam penyusunan bentuk hukum RPJPD dan RTRW daerah. Untuk memastikan prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah atau kebijakan, rencana, dan atau program, 16 instansi yang berwenang menyusun KLHS adalah pemerintahan provinsi dan pemerintahan kabupaten atau kota sesuai dengan wilayah administratifnya. Namun, dalam kewenangan penyusunan harus saling berkaitan dan saling mendukung agar terjadi keserasian dan keharmonisan dalam kondisi dan wilayahnya. KLHS sebagai rangkaian analisis yang sistematif tentang potensi lingkungan hidup berisi tentang 18, yaitu kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan, perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup, kinerja, layanan atau jasa ekosistem, efisiensi pemanfaatan sumber daya alam,
tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim, dan tingkat ketahanan dan provinsi keanekaragaman hayati. Nah, KLHS disusun sebagai dasar bagi pemerintah atau pemerintahan daerah dalam penyusunan program pembangunan. Jika berdasarkan hasil KLHS dinyatakan bahwa daya dukung dan daya tampung sudah terlampaui, maka pemerintahan atau pemerintahan daerah wajib memperbaiki sesuai dengan rekomendasi KLHS dan menghentikan segala usaha atau kegiatan yang telah melampaui daya dukung dan daya tampung. Sesuai dengan substansi dan fungsi KLHS yang sangat penting dalam perencanaan pembangunan, maka penyusunan KLHS harus melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan sebagai wujud partisipasi masyarakat. Dalam praktek selama ini, upaya mencegah kerusakan lingkungan akibat pembangunan hanya didasarkan pada analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL. Nah, tapi sebagai bentuk pencegahan, hal itu belum dianggap optimal untuk mencegah pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Karena itu, pemerintah melalui UU PPLH mewajibkan pemerintahan provinsi, dan pemerintahan kabupaten atau kota menyusun KLHS. Agar penyusunan KLHS sinergi dengan perencanaan pembangunan dan tata ruang wilayah, maka pemerintah telah membentuk peraturan menteri sebagai pedoman penyusunan KLHS. Selanjutnya, baku mutu lingkungan hidup, sebab atau influen dan akibat atau AMBAI. Baku mutu lingkungan hidup yang selanjutnya disingkat BMLH adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada, unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu, sebagai unsur suatu lingkungan hidup. Istilah BMLH dapat menimbulkan pengertian yang ambivalen. Banyak orang yang lebih sering menggunakan istilah nilai ambang atau batas. Nah, nilai ambang atau batas adalah batas tertinggi dan terendah dari kandungan zat-zat, makhluk hidup atau komponen-komponen lain dalam setiap interaksi dalam lingkungan, khususnya yang mempengaruhi mutu lingkungan. Dengan kata lain, nilai ambang batas merupakan batas-batas daya dukung, daya tenggang, dan daya toleransi atau kemampuan lingkungan. Nah, berdasarkan pasal 20 ayat 1 Undang-Undang PPLH, BMLH berfungsi untuk menentukan terjadinya pencemaran. Baku mutu lingkungan hidup meliputi yang pertama, baku mutu air, yang kedua, baku mutu air limbah, yang ketiga, baku mutu air laut, yang keempat, baku mutu udara ambien, yang kelima, baku mutu udara emisi, yang keenam, baku mutu gangguan dan baku mutu lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, di sini ada jenis baku mutu lingkungan hidup. Menurut pasal 20 ayat 2 dapat dibedakan dalam dua sistem, yaitu inflate standar merupakan kadar maksimum limbah yang diperbolehkan untuk dibuang ke lingkungan atau istilah dalam UU Undang-Undang PPLH disebut baku mutu air limbah. Nah, baku mutu emisi dan baku mutu gangguan. Yang kedua, stream standar merupakan batas kadar untuk sumber daya tertentu, seperti sungai, waduk, dan gunung. Kadar ditetapkan berdasarkan pada kemampuan sumber daya beserta sifat peruntukannya atau istilah dalam Undang-Undang PPLH disebut baku mutu air, baku mutu udara ambien, dan baku mutu air laut. Selanjutnya ada AMDAL dan UKL atau UPL. Analisis mengenai dampak lingkungan atau disingkat AMDAL adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha atau kegiatan.
upaya pengelolaan lingkungan hidup, dan upaya pemantauan lingkungan hidup, yang selanjutnya disingkat UKL atau UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap suatu usaha atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan dalam proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha atau kegiatan. Nah, dengan demikian, AMDAL dan UKL atau UPL merupakan suatu dokumen kajian lingkungan atas suatu rencana kegiatan atau usaha yang digunakan sebagai syarat dalam proses pengambilan keputusan. AMDAL sebagai suatu kajian kelayakan terhadap rencana usaha dan atau kegiatan harus disusun oleh orang yang memiliki kompetensi. Penyusunan lingkungan hidup atau AMDAL, UKL, UPL, dan SPPL didasarkan pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2012 tentang pedoman penyusunan dokumen lingkungan hidup. Selain itu, sebagai kajian terhadap usaha dan atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup, maka penyusunan AMDAL harus memberi ruang bagi keterlibatan masyarakat yang meliputi. Yang pertama, masyarakat yang terkena dampak. Yang kedua, pemerhati lingkungan hidup dan yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan alam sebagai proses AMDAL. Sedangkan UKL atau UPL atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan usaha, dan kegiatan. Dokumen AMDAL dan UPL diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan kegiatan. Lalu, Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 tentang izin lingkungan menyatakan bahwa usaha atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL atau UPL. Selanjutnya adalah analisis risiko lingkungan. Pasal 47 UU PLH menyatakan setiap usaha dan atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan hidup, ancaman terhadap ekosistem dan kehidupan, dan atau kesehatan dan keselamatan manusia wajib melakukan analisis risiko lingkungan. Analisis lingkungan yang diatur dalam pasal 47 ini merupakan prosedur yang digunakan untuk mengkaji pelepasan dan peredaran produk genetik dan pembersihan limbah. Risiko lingkungan memperkirakan risiko terhadap organisme, sistem, atau populasi dengan segala ketidakpastian yang menyertainya setelah terpapar oleh agen tertentu dengan memperhatikan karakteristik agen dan sasaran yang spesifik. Nah, selanjutnya adalah perizinan lingkungan. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup merupakan realisasi kewajiban dari negara untuk memenuhi hak sosial masyarakat dalam memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat seperti tertuang dalam pasal 28 H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Perizinan lingkungan merupakan perizinan yang berkaitan dengan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Berdasarkan substansi dan peraturan pemerintah nomor 27 tahun 2012 tentang izin lingkungan, perizinan lingkungan terdiri atas yang pertama, izin lingkungan. Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL atau UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai persyaratan memperoleh izin usaha atau kegiatan. Yang kedua, izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup atau izin PPLH. Izin PPLH terdiri atas beberapa perizinan di bidang pengelolaan lingkungan dan menjadi syarat perizinan yang harus dimiliki oleh pelaku usaha dan tercantum dalam izin lingkungan. Misalnya, izin pembuangan air limbah, izin pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun. Berdasarkan asas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, khususnya asas keberhati-hatian, pemerintah menetapkan peraturan pemerintahan nomor 27 tahun 2012 tentang izin lingkungan dengan tujuan memberikan perlindungan terhadap lingkungan hidup yang lestari dan berkelanjutan, meningkatkan upaya pengendalian usaha atau kegiatan yang berdampak negatif pada lingkungan hidup. Jika berdasarkan hasil KHS dinyatakan bahwa daya dukung dan daya tampung sudah terlampaui, maka pemerintahan atau pemerintahan daerah wajib memperbaiki sesuai dengan rekomendasi KLHS dan menghentikan segala usaha atau kegiatan yang telah melampaui daya dukung dan daya tampung. Sesuai dengan substansi dan fungsi KLHS yang sangat penting dalam perencanaan pembangunan, maka penyusunan KLHS harus melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan sebagai wujud partisipasi masyarakat. Dalam praktek selama ini, upaya mencegah kerusakan lingkungan akibat pembangunan hanya didasarkan pada analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL. Tapi sebagai bentuk pencegahan, itu belum dianggap optimal untuk mencegah pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup. Karena itu, melalui Undang-Undang PPLH mewajibkan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten atau kota menyusun KLHS agar penyusunan KLHS sinergi dengan perencanaan pembangunan dan tata ruang wilayah.
Maka, pemerintah telah membentuk peraturan menteri sebagai pedoman penyusunan KLHS. Baiklah, mungkin sampai di sini materi yang dapat saya jelaskan tentang materi instrumen hukum, lingkungan nasional, perencanaan, dokumen lingkungan, dan perizinan. Maaf jika ada kata-kata saya yang salah, saya mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.